Sekarang kan ada yang terang-terang kirim ancaman, Ya. Persija bukan cuma manajemen, tapi gubernur DKI, tapi bilang bahwa DKI bilang bahwa sebagai kado 500 tahun, sebagai kado 500 tahun DKI, Sintayong datang. Sintayong timnas beberapa timnas beberapa Pratama Arhan, Pratama Arhan kan Marcelino nih, Marcelino nih. Kira-kira seberapa kenceng jadi Persija bakal Persib, apalagi ada kasus Persib, Sintayong ada kasus Sintayong kan dijerat sanksi 10 tahun jerat melatih di Korea Selatan, nggak boleh melatih di Korea Selatan, terlibat apapun dan nggak boleh terlibat apapun di sepak bola Korea Selatan. Seberapa pengaruh buat Sintayong, berpengaruh bisa bikin Sintayong untuk bisa bikin. Sebenarnya kalau yang sanksi itu kalau yang ada hubungannya dengan dia di Indonesia lah, ada hubungannya dengan dia di Indonesia lah. Kan itu tentang disiplin yang tentang tidak bisa dijelaskan karena terlalu tidak bisa dijelaskan karena cukup spesifik gitu, cukup spesifik gitu. Di Korea ya. Itu kejadiannya kan di Korea ya. Kalau kita ingat dalam beberapa tahun, memang ada sentimen tersendiri dari publik Korea ke Sintayong ini. Banyak lah beritanya bisa. Itu tuh masih dalam rentetan Korea gagal lolos fase grup Piala Dunia. Jadi memang ada sentimen sendiri publik Korea, ada sentimen sendiri publik Korea. Nggak bisa apple to apple juga kalau kita judge langsung beliau ini judge siapa di klub, karena beliau ini seperti apa di klub, karena level klub untuk level klub catatan bagus. Dia juga punya catatan bagus di 2008 sampai 2010 ya, 2008 sampai 2010. Tapi ketika di luar negeri, nah ini akan menjadi challenge. Cuman kembali ya, kalau dipasang seperti itu, pressure-nya udah dipasang seperti itu. Sebenarnya yang kasihan itu Persija. Sebenarnya yang kasihan itu Persija. Sudut pandang saya aja. Ini dari sudut pandang saya aja ya. Klub kalau yang profesional harusnya bicara seperti itu tuh yang pemilik seperti itu tuh pemilik klub. Dan even pemilik pun tidak semuanya ngomong gitu kan. Tidak semuanya ditanya gitu kan. Rata-rata pemilik klub yang bagus. Rata-rata pemilik klub yang bagus. Targetnya lebih baik mungkin. Enggak ada lebih baik dari juara. Enggak ada tuh target harus juara secara tidak laku itu memberikan pressure terhadap pemain. Itu memberikan dari awal musim sampai dari awal musim bisa dibayangkan seberat apa seberat apa beban pemain ini harus diwaspadai oleh itu tuh yang kedua mungkin diwaspadai oleh Sintayong. Saya mungkin Sintayong dengan materi pemain seperti ini, semewah materi pemain seperti ini, semewah ini Persija enggak bakal orang selalu ingat orang selalu ingat Indonesia kan ya karena Indonesia lawannya Irak, karena Indonesia lawannya Irak tuh pasti Indonesia lawannya misal Jepang, misal enggak mungkin dapat defensif, enggak mungkin menyerang misal. Tapi ketika dia ngelatih Persija, materi pemainnya bisa head to head dengan Persib, bisa head to head dengan Persib, bisa head to head dengan Persib. Berarti ketika bisa head to head dengan Persib berarti lebih unggul dibanding tim lain. Berarti nggak mungkin dia defensif, dia pasti. Berarti nggak mungkin dia defensif, dia pasti bermain juga meskipun memang tidak akan menyerang juga, meskipun memang tidak akan juga gitu. All out attack juga gitu. Artinya itu bakal lebih Persija bisa jadi ancaman dan Persija bisa jadi ancaman. Dan kalau ngomongin daerah yang mau juara karena daerah yang mau juara kalau nggak salah Surabaya juga kalau nggak salah tahun Surabaya juga berapa tahun atau serius juga tuh tahun itu serius juga tuh setiap kota punya motivasi artinya menurut bagi saya pribadi semakin banyak tim yang bagus semakin banyak tim yang bagus ketika lebih terukur ketika manajemen aspek finansialnya